konsentrasi dia terganggu, terus juga paginya terlambat kan, jadinya ya di kelas juga ngantuk terus ya. Nah, kira-kira kalau tidur di kelas itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, harusnya gimana tuh? Harusnya selalu memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Ya, harusnya ikut memperhatikan ya ketika guru menjelaskan. Kalau dia tidur nantinya tinggal informasi ya. Nah, sekarang kira-kira gimana nih solusinya biar nggak tidur di kelas lagi? Ya, tidurnya bisa jam 9 saja. Jadi dia lebih maju ya jam tidurnya, jam 9, jam 10 harus sudah tidur ya. Laksanakan kalau seperti itu supaya tidak terulang lagi ya. Mau dijalankan ya? Oke ya, terima kasih ya Tim ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ngantuk lagi kelas supaya belajarnya bisa lebih bagus lagi ya. Silakan boleh kembali lagi kan ya. Waalaikumsalam. The Bluetooth device is ready to pair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya dan waktunya untuk hadir di sini. Di sini saya ingin menyampaikan atau mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang coba saya terapkan di SMA Islam Ibnu Sina Tasikmalaya, khususnya di kelas saya ya, di kelas 10. Nah, sebelum kita mulai, sesuai dengan judulnya hari ini tentang budaya positif, supaya suasananya lebih positif, coba kita tersenyum dulu ya. Pak Dian, boleh minta tolong di stopwatch. Nah, tapi senyumnya nggak sendiri-sendiri, senyumnya berhadap-hadapan sama temannya. Silakan mencari teman. Mungkin Pak Dian mah bisa senyum sendiri juga gak apa-apa ya. Siap ibu-ibu, kalau yang nggak dapat pasangan boleh bertiga saling tersenyum. Sudah siap? Ya, kita mulai waktunya ya. Pak Dian minta tolong di stopwatch. 1, sambil ditatap mata temennya. 2, 3. Sambil dilihat matanya. Dari senyum-senyum mungkin bisa jadi ketawa ya. Gak apa-apa, senyum aja, gak usah tahan tawa ini, supaya lebih positif. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak terasa ya, kurang mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin itu juga bisa diterapkan di kelas gitu ya. Ketika pengen ice breaking tapi mau yang simpel-simpel, gak mau ribet, mungkin bisa diterapkan ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk
masuk ke materi. Nah, sebelum saya mulai forum ini, saya akan menyampaikan beberapa kesepakatan yang mungkin bisa kita sepakati selama diskusi ini. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, hadir secara utuh di dalam forum. Mudah-mudahan bisa fokus pikirannya, tidak kemana-mana. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan antusias. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ketika jalannya diskusi silahkan apabila ini berpendapat. Lalu yang terakhir, boleh makan dan minum dengan tenang. Silahkan ya Bapak Ibu, asal tidak bontram ya. Boleh makan dan minum. Nah, mungkin dari kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Cukup ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di materi budaya positif ini, jadi budaya positif itu cakupannya sangat luas. Ada kurang lebih 6 subbab atau anak-anaknya gitu ya dari budaya positif. Dari yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, keenam poin ini apabila dilaksanakan, apabila diterapkan di sekolah, nah itulah yang akan membentuk yang namanya budaya positif gitu. Jadi budaya positif itu tidak berdiri sendiri gitu, tapi ada banyak sekali komponen yang mendukungnya seperti itu. Kita lanjutkan. Dari mulai disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu artinya adalah rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah peran kita, tugas kita sebagai guru. Kita harus bisa memunculkan rasa tanggung jawab itu pada murid berdasarkan nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu seperti menghormati, gotong royong, peduli, lalu juga menghargai sesama. Nah, nilai-nilai kebajikan itu disebut dengan nilai kebajikan universal yang diakui secara umum mungkin ya. Nah, tapi kita juga yang harus kita supaya kita nggak bingung nilai kebajikan yang mana yang jadi pedoman, kita bisa melihat dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya. Jadi intinya disiplin positif itu kita sebagai guru bertugas untuk memunculkan rasa tanggung jawab gitu. Jadi anak teh disiplinnya teh nggak terpaksa gitu, tapi dari kemauan, dari kesadaran diri sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebut di dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan ya, ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lalu mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis ya. Nah, lalu poin yang kedua, tadi kan poin pertama tentang disiplin positif. Poin yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Jadi segala sesuatu perilaku murid itu pasti ada alasannya. Murid bersikap A atau B pasti dia punya alasan sendiri. Tidak saya mah iseng aja mau jahil ke si A, atau misalnya saya iseng aja gitu pengen males-malesan di kelas. Tidak ya, tapi ada ternyata beberapa penelitian menerangkan bahwa perilaku manusia itu didasarkan atas motivasi. Yang pertama, poin pertama itu sebetulnya yang paling rendah nilainya, karena dia berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di sekolah mah mungkin berpakaian rapih teh biar gak dihukum, seperti itu. Yang kedua, motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kalau di kelas kita punya aturan harus tertib selama di kelas, atau misalnya aturannya
dapat penghargaan kalau nilainya tinggi. Nah, jika anak menaati peraturan itu untuk mendapatkan nilai lebih, nah berarti itu dia termasuk tingkat yang kedua, artinya udah lebih baik lah dari yang pertama. Nah, ada yang ketiga, ini tingkat yang paling baik. Jadi diharapkan anak-anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau poin ketiga ini, bodoh amat lah mau ada peraturan apapun, yang penting saya tetap punya keyakinan untuk bersikap baik, berperilaku baik. Nah, itulah yang diharapkan muncul dari murid-murid gitu ya. Jadi bukan hanya karena hukuman atau penghargaan, tapi mereka udah punya kesadaran sendiri atau motivasi sendiri. Nah, berikutnya disiplin positif tadi dan perilaku manusia atau murid tadi ini bisa kita rancang, bisa kita kondisikan dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kalau zaman dulu mah ini teh sama dengan tata tertib. Nah, kalau sekarang namanya udah berubah jadi keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa berubah? Karena kalau tata tertib itu sifatnya mengikat, tegas gitu ya, tanpa toleransi apapun. Terus juga yang membuat itu hanya dari satu pihak. Misalnya tata tertib sekolah, berarti sekolah aja yang bikin, anak-anak tidak dilibatkan. Kalau ini keyakinan, nah keyakinan ini hasil dari diskusi dari anak-anak juga gitu. Jadi mereka sendiri yang ngasih ide kelasnya pengen seperti apa. Nah, diharapkan itu bisa jadi komitmen untuk mereka. Jadi ketika mereka melanggar, pasti ada rasa malu sendiri gitu ya, ada beban tersendiri. Nah, kita lihat apa saja karakteristik dari keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, kalau peraturan mah dilarang terlambat. Tapi kalau keyakinan sekolah itu bisa datang tepat waktu. Itu kan lebih umum sebetulnya ya, tapi sifatnya dia lebih lebih bisa diterima gitu oleh anak-anak. Lalu yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kelasnya, keyakinan kelasnya masih ada kata-kata tidak boleh makan di kelas. Nah, itu katanya kurang tepat gitu. Jadi sebaiknya kalimatnya itu bentuknya positif. Kira-kira jadi gimana kalimatnya kalau tidak boleh makan di kelas dalam bentuk yang positif? Ada yang mau berpendapat? Ya? Sebaiknya makan di luar. Sebaiknya jangan makan. Makan di kelas akan mengurangi kefokusan dalam belajar. Jadi sebaiknya Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi menurut Bu Ani kalimat positifnya makan di kelas bisa mengurangi fokus dalam belajar. Mungkin ada pendapat yang lain? Ibu-ibu, Bu Retno mungkin. Ibu mungkin. Bentuk positifnya, jadi jangan sampai ada kata tidak boleh atau jangan sampai ada kata dilarang gitu. Kira-kira gimana? Makanlah sesuai tempat dan waktunya. Iya, terima kasih Bu Nurul ya. Jadi betul ya, makanlah sesuai tempat dan waktu gitu ya. Jadi intinya kita menghindari kalimat negatif. Lalu yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas ini dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya anak-anak balita yang susah diatur, atau misalnya anak
anak yang baru masuk sekolah. Nah, mungkin bisa dikenalkan nih, bikin keyakinan, bukan keyakinan kelas, tapi mungkin keyakinan di rumah gitu. Biar mereka yang bikin keyakinan itu sendiri. Jadi ketika dilanggar, oh ada rasa malu gitu kan, seperti itu ya. Yang kelima, keyakinan kelas ini, nah semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang tadi ya. Yang keenam, tidak terlalu banyak dan dapat ditinjau secara berkala. Nah, bagusnya setiap 1 tahun sekali itu udah cukup. Jadi ketika menyambut tahun ajaran baru, diperbaharui lagi keyakinan kelasnya. Karena mungkin ada kondisi yang perlu disesuaikan, seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau setiap perilaku anak itu pasti ada alasan. Alasannya apa? Sama sebetulnya kita juga, Ibu Bapak ya. Kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada kasus murid yang culametan. Culametan itu apa ya? Jadi misalnya ada murid yang suka mintain makanan temennya, tapi mintanya teh culamitan ya? Oh, culamitan. Mintanya teh nggak kira-kira gitu ya. Misalnya anak SD kan masih belum punya rasa malu lah gitu ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, anak tersebut melakukan hal itu karena alasan bertahan hidup, karena dia teh lapar, nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Langsung. Nah, gak apa-apa, itu manusiawi Bu. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak, misalnya nanti kan banyak anak SD di sini ya, Ibu Bapak. Kalau ada anak yang seperti itu, kita jangan langsung ngejar gitu. Kenapa kamu mintain terus atau secara paksa gitu mintanya? Kita identifikasi dulu, oh mungkin dia uang jajannya kurang, atau misalnya dia gak dibekelin sama orang tuanya, jadi dia mintain ke teman-temannya seperti itu. Lalu yang kedua, nah kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa diterima ya. Misalnya ada anak yang nyeleneh gitu di kelas teh. Misalnya anak itu teh kelihatan males-malesan di kelas, atau misalnya ketika yang lain mengumpulkan tugas dia tidak mengumpulkan, bisa jadi dia tuh lagi butuh rasa diterima. Jadi dengan cara mencari perhatian orang, mencari perhatian guru dan teman-temannya, makanya dia berperilakunya beda dari yang lain gitu ya. Nah, mungkin ketika ada kasus seperti itu, kita juga gak boleh langsung menyalahkan anak, gak boleh langsung ngejar gitu dia salah, tapi identifikasi dulu apa alasan dia melakukan itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi mungkin seorang anak itu pasti dalam dirinya tuh ada rasa ingin menguasai sesuatu. Misalnya kalau anak SD suka ngambil alat tulis temennya gitu ya, mungkin kebutuhan dasarnya ini belum tercukupi dengan baik. Lalu kebebasan. Kalau misalnya ada anak yang di kelas teh main-mainin tempat pensil atau coret-coret di kertas ya, atau misalnya kelihatannya bosan, mungkin dia butuh kebebasan. Mungkin kita bisa mensiasatinya dengan ice breakingnya di luar kelas dulu sebentar, nanti masuk lagi ke kelas seperti itu. Nah, yang terakhir ini kesenangan. Misalnya contohnya ada anak yang jahil, misalnya ngelemparin kertas ke teman-temannya. Nah, mungkin dia hanya bisa seperti itu di kelas, di rumahnya mungkin dia terkekang, mungkin dia tidak boleh salah karena orang tuanya galak misalnya. Nah, itu kan jadi salah satu alasan gitu kenapa dia berperilaku seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ya kita masuk ke studi kasus. Saya bacakan ya. Ibu Sabariah, wali kelas 10 sedang bingung menghadapi salah seorang muridnya bernama Fajar.
Beberapa guru mata pelajaran mengadu tentang perilaku Fajar yang malas-malasan dan menunjukkan sikap acuh ketika KBM berlangsung. Ketika KBM berlangsung pun kerap kali ia memainkan pensil atau alat tulis lain. Apabila diminta menjawab pertanyaan atau ke depan kelas pun ia tidak pernah berusaha menjawab dengan benar, bahkan terkesan menyepelekan guru tersebut. Bagaimana cara Ibu Sabariah menghadapi kasus ini? Bapak Ibu ada yang mencoba untuk menjawab, berpendapat? Caranya yang pertama mencari tahu kenapa Fajar seperti itu. Jadi mencari tahu alasan-alasan kenapa sikap Fajar seperti itu. Bisa tanya ke wali kelasnya, ke guru BK-nya, atau bahkan home visit mungkin ya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Retno untuk pendapatnya. Yang lain mungkin ada yang berbeda atau menambahkan? Pak Amin? Bu Nurul? Jadi sebetulnya ketika belajar tentang ini teh kayak guru BK banget gitu ya, bagaimana cara menghadapi anak, bagaimana cara pendekatan terhadap anak atau murid. Kita lihat ya bagaimana penyelesaiannya. Betul ya, 100 buat Bu Retno. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu kebutuhan dasar manusianya. Ternyata Fajar itu belum terpenuhi 3 kebutuhan dasarnya. Yang pertama rasa diterima. Kita lihat dari cerita yang tadi dibuktikan dengan sikap Fajar yang sengaja dibuat berbeda dengan orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dirinya sedang mencari perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk merasa diterima dan disayang, ya, gitu. Lalu yang kedua ada kebutuhan kebebasan. Dibuktikan dengan sikap Fajar yang acuh tak acuh dan malas-malasan, menunjukkan bahwa ia tidak nyaman berada di kelas dan membutuhkan kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Fajar kali memainkan pensil dan alat tulis lain. Hal ini menunjukkan bahwa Fajar memerlukan kesenangan. Ia tidak nyaman untuk mengikuti KBM dan berada di kelas tersebut. Nah, kenapa guru harus mengidentifikasi ini supaya guru bisa melakukan pendekatan yang lebih efektif terhadap Fajar? Karena setiap murid itu pasti butuh perlakuan yang berbeda, ya kan? Tidak ada manusia yang sama gitu ya, sekalipun dia kembar gitu. Lanjut. Nah, selain dengan mengidentifikasi, kita sebagai guru juga harus punya posisi kontrol. Namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru teh bisa milih mau jadi guru yang kayak gimana. Mau milih jadi guru yang penghukum, mau milih jadi guru yang membuat merasa bersalah. Misalnya guru yang suka nyepet-nyepet gitu ya. Ngomongnya mah halus tapi nyelkit gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bisa guru yang seperti teman, bisa guru yang pemantau. Yang kelima bisa guru yang seperti manajer. Nah, tapi dari kelima posisi ini yang paling ideal itu katanya yang manajer. Kenapa? Karena yang manajer ini dia sifatnya tuh situasional dan kondisional. Jadi ketika misalnya situasinya anaknya harus dideketin secara personal, dia bisa jadi teman. Atau misalnya ketika anaknya punya masalah, manajer ini bisa membantu mencarikan solusi gitu. Nah, ini lebih jelasnya lagi 5 posisi kontrol ya. Tadi ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, itu detailnya ya. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, yang penghukum mah karakternya seperti ini. Mungkin ini mah guru-guru kita di zaman kolonial mungkin ya. Nah, yang kalau misalnya ke sekolah teh bawa penggaris kayu, kalau kukunya panjang dicepret gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan di masa
seperti itu ya. Ya. Nah, terus juga ada guru yang membuat orang merasa bersalah. Oh ya, kita harus garis bawahi dampak pada muridnya. Jadi kalau guru penghukum itu muridnya pasti mengulangi kesalahan karena nggak ada motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Dia nurut ke gurunya biar nggak dihukum aja gitu. Yang kedua, kalau guru yang membuat merasa bersalah, anaknya jadi merasa rendah diri karena gurunya tadi nyepet-nyepet. Akhirnya si anaknya mungkin ngebatin lah ya istilahnya dan merasa rendah diri, merasa dia tidak berarti apa-apa gitu. Kalau guru yang sebagai teman, nantinya anaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena si anaknya merasa guru gampang dideketin, jadi gampang dilobi. Akhirnya dikit-dikit ke guru, dikit-dikit ke guru. Jadi dia merasa tergantung sama gurunya. Kalau yang pemantau, nah nanti anaknya, dia itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau yang ini anaknya tuh motivasinya karena pengen dapat hadiah. Nah yang terakhir, kalau guru sebagai manajer, anaknya nanti bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini makanya yang manajer ini yang paling ideal dimiliki oleh guru. Nah kita balik lagi ke kasus yang tadi ya. Tadi kan berarti tahapnya kita identifikasi kebutuhan dasarnya. Terus juga kita harus bisa mengambil posisi guru seperti apa. Nah, terakhir kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ini terkesannya ribet tapi aslinya mah gampang enggak ya. Nah, segitiga restitusi jadi ketika kita dihadapkan pada masalah anak, kita pakai 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kasus yang Fajar tadi, kita bisa ajak ngobrol berdua di tempat yang sepi biar gak ada yang dengar teman-temannya. Terus kita apa ya istilahnya, sama kita teh disambat dulu gitu Bu ya, seperti kita teh setuju dengan apa yang dia lakukan. Nah itu teh supaya kita bisa mengorek lebih dalam apa yang dia rasakan, alasan dia melakukan itu apa. Kita bisa bilang, Fajar berbuat salah itu tidak apa-apa, ibu juga dulu pernah dan lain-lain. Artinya kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya, jangan malah langsung memojokkan kalau dia salah ya. Atau misalnya kita bisa bilang, Fajar gak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalnya, Fajar, ibu manggil Fajar ke sini karena ingin mencari solusi dari masalah Fajar. Setelah kita baik-baikin gitu ya, kita ajak ngobrol, lalu kita validasi tindakan yang salah. Jadi meskipun kita udah mengangkat dia ya, tidak serta-merta kita setuju dengan yang dia lakukan. Tetap harus kasih tahu kalau dia itu salah. Cari taunya, kita korek tuh informasinya. Fajar, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut tuh kenapa? Atau mungkin kamu merasa nyaman ya dengan yang kamu lakukan, tapi kamu harus tahu yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Setelah itu, baru kita menanyakan keyakinan. Nah ini balik lagi ke keyakinan kelas yang tadi dibuat. Makanya keyakinan kelas itu penting. Nah untuk ini langsung akhirnya ditanyain, Fajar ingat gak keyakinan kelas yang udah kita buat gitu? Apakah kamu tega gitu mengkhianati keyakinan kelas kita? Terus misalnya apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut gitu? Nah balik lagi ke dianya biar dia mikir, biar dia muhasabah diri lah intinya kayak gitu. Nah ini ada penerapan guru yang positif di sekolah yang saya terapkan di kelas ya sebetulnya ini. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, tahapnya itu kita bisa bagikan sticky notes kecil ke murid-murid. Mereka tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas, lalu ditempel. Jadi ini masih mentah dan nanti harus dievaluasi. Mereka tempel, setelah mereka tempel kita bahas satu persatu. Lalu kita munculkan, kita ubah menjadi kalimat positif yang tadi.
gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau udah jadi baru bisa kita pajang di kelas sebagai keyakinan kelas ya gitu. Idealnya seperti ini. Jadi lebih baik seperti ini dibanding dengan hanya diskusi biasa. Jadi supaya pendapat anak tuh tercurahkan di kertas ini gitu. Nah, yang kedua, ini ada video ya. Tapi ada suaranya nggak ya Bu ya? Gimana caranya ya? Videonya ada suaranya nggak, Bu? Ada. Gimana caranya? Petang itu aku present. Kedengeran nggak ya? Kurang lebih Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau yang ini kasusnya skenario ya, skenarionya ceritanya anak tersebut sering ngantuk di kelas, sering tidur di kelas. Nah mungkin kalau di sini mah yang sering ditemukan itu ya, insya Allah di sini mah anak-anaknya baik-baik ya, soleh-soleh. Tapi ya itu teh pasti ada yang ngantuk di kelas. Bahkan udah nggak malu-malu gitu kayaknya teh sambil nutupin ini gitu ya di meja gitu. Nah mungkin bisa dilakukan pendekatan ke anaknya. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Tadi ada kalimat yang saya ucapkan juga, terkadang ibu juga suka ngantuk gitu kalau siang, nggak apa-apa, itu manusiawi gitu. Jadi si anaknya distabilkan dulu identitasnya, jangan dipojokkan kalau dia salah. Yang kedua ini salah ya. Yang kedua harusnya validasi tindakan yang salah gitu. Tetap harus diluruskan. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa
kelas ringan tuh. Lalu terakhir menanyakan keyakinan kelas, balik lagi ke tadi, apa perilaku tersebut sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Jadi intinya mah nanti anaknya sendiri yang mencari solusi, anaknya sendiri yang sadar akan perilakunya yang salah, dengan harapan tidak lagi diulang gitu. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Ibu Bapak. Saya ingin bertanya, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya untuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, kemudian di akhirnya itu biasanya harus ada konsekuensi atau ya sudah gitu selesai sampai di bertanya bahwa ini tuh salah atau benar gitu. Atau harus ada, kalau seperti ini kira-kira konsekuensinya apa ya gitu. Seperti itu sehingga dia bisa menentukan, misal oh saya mah nggak apa-apa deh, karena seperti itu saya akan bersih-bersih sendiri gitu karena dia membuang sampah atau apa. Ya, itu saja mungkin. Ya, terima kasih Mbak Gi untuk pertanyaannya. Jadi apakah langkahnya cukup sampai di situ? Apakah harus ada konsekuensi? Nah, untuk segitiga restitusi penyelesaian dengan ini, jadi konsekuensi itu muncul dari anaknya sendiri. Jadi kita mah hanya bertugas meluruskan, biar dia yang mikir sendiri kira-kira konsekuensinya apa gitu. Atau misalnya kasus lain nih yang lebih ekstrim gitu ya, anak laki-laki yang berantem sama temannya secara fisik. Misalnya berantemnya tuh membuat baju temannya jadi rusak, kancing temannya jadi copot, karena kan kalau berantem suka ditarik-tarik. Nah, si anak yang membuat salah diajak ngobrol, ditanya kenapa seperti itu, kebutuhan dasar biar kita tahu kebutuhan dasarnya apa. Terus kita juga tanya ke korbannya, kamu bisa memaafkan si A enggak? Gimana caranya biar kamu memaafkan? Misalnya kalau korbannya bilang, saya mau maafin tapi tolong diperbaiki baju saya karena saya takut dimarahin sama ibu, misalnya gitu. Nah, itu bisa muncul dari dalam diri mereka masing-masing gitu. Jadi kita memang tidak diwajibkan untuk memberikan konsekuensi gitu. Jadi biar mereka yang menyelesaikan masalah sendiri. Kalau misalnya kita yang tentukan, berarti harus ada, maksudnya harus tertulis gitu konsekuensi dari berantem, memperbaiki baju teman gitu kan. Tapi kan jangan seperti itu gitu. Jadi sesuai situasi kondisi supaya pemecahan masalahnya muncul dari diri mereka masing-masing gitu. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang konsekuensi, itu tuh termasuk posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau yang segitiga restitusi ini diharapkan gurunya tuh sebagai guru manajer gitu. Kalau guru manajer mah dia tidak memberikan konsekuensi. Kalau guru pemantau, nah dia memberikan konsekuensi. Terus kalau guru yang penghukum mah memberikan sanksi gitu. Kan beda ya antara sanksi dan konsekuensi. Kalau sanksi mah misalnya dia nggak ngerjain PR, sanksinya bersihin toilet, kan nggak nyambung ya. Tapi kalau konsekuensi mah dia nggak ngerjain PR, berarti dia harus ngerjain PR di jam tersebut. Nah, itu masih ada korelasi. Nah, tapi untuk yang ini memang tidak ada konsekuensi secara pasti gitu. Jadi dari dalam diri masing-masing. Ya. Mungkin ada tambahan lain dari Ibu Bapak atau ada pertanyaan lagi? Bu Gina. Ya. Kalau tadi contohnya guru sebagai manajer ya. Kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, apa kita juga yang harus membuat konsekuensinya? Cara membuka bareng-bareng atau gimana gitu? Kan ada keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, kita udah tahu tuh konsekuensinya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Gina ya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas untuk hal-hal tertentu yang mungkin perlu konsekuensi, misalnya di kelas 10 itu ada keyakinan kelas membayar uang kas tepat waktu. Nah, kalau itu kan mungkin perlu ditegaskan ya, kalau misalnya terlambat harus seperti apa. Nah, kalau itu tetap sih dikembalikan lagi ke anak-anaknya.
Jadi namanya tuh bukan konsekuensi, tapi ya secara kekeluargaan aja mereka selesaikan, mau kayak gimana, mau dirapel kah, atau misalnya dibantu sama teman yang lain bayarnya karena mungkin dia keberatan gitu. Jadi intinya ketika membuat keyakinan kelas itu memang tidak harus dengan konsekuensinya gitu, karena kondisional nanti seperti apa. Hanya mungkin ditegaskan aja harus hari Senin bayarnya atau harus hari Selasa. Kalau ada kendala, nah itu akan dibicarakan kemudian melalui yang ini tadi, segitiga restitusi. Bu Retno. Kalau fungsi controllingnya gimana ya dia? Akhirnya dia karena ketika mengantuk terus itu dia misalnya di sini mengantuk terus diulangin terus. Atau nanti si segitiga restitusi kayak circle gitu berarti berulang lagi, dia dari gitu atau Diulang gimana? dia kontrolnya dia ulang Identifikasi lagi. gimana? Ya. Controlling anak Kalau berulang. Ya. Kalau berulang kayak gimana? Ya kalau berulang kita memang harus identifikasi lagi. Mungkin misalnya pas minggu pertama mah dia alasannya tuh karena tidur semalaman, atau pas minggu kedua dia masih seperti itu. Ya mungkin kan alasannya beda. Mungkin Bu banyak ulangan jadi belajarnya sampai malam gitu, atau mungkin Bu lagi ngejar seri drama apa gitu sampai malam nontonnya. Nah, karena mungkin alasannya berbeda, jadi memang harus identifikasi lagi dari awal gitu. Seperti itu, dan diharapkan dengan cara ini tuh tidak mengulang kesalahannya sebetulnya. Ada lagi pertanyaan Ibu Bapak? Pak Amin, Pak. Terkait tadi dengan keyakinan kelas ya, itu kan tadi medianya pakai sticky note ya. Nah, kalau itu yang menginisiasi untuk membuat keyakinan kelas ini guru mata pelajaran atau wali kelas. Kalau misalkan guru mata pelajaran, artinya kan setiap guru mata pelajaran punya keyakinan kelas beda-beda. Dibanyakan itu sticky note sampai habis gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Amin. Idealnya memang setiap mata pelajaran itu bikin keyakinan kelas. Kan mungkin berbeda ya, ketika ada guru bahasa Inggris, misalnya Bu Gina masuk ke kelas, keyakinan kelasnya kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Atau misalnya ketika pelajaran yang lain bahasa Arab, ngobrolnya pakai bahasa Arab, seperti itu. Jadi memang idealnya setiap mata pelajaran itu perlu keyakinan kelas gitu. Yang untuk regulasinya mah yang lebih umumnya. Iya, betul. Secara umum bisa dibuat oleh wali kelas masing-masing, gitu kan? Betul. Jadi ini mah kalau secara umum bisa oleh wali kelas. Jadi sekalian menerapkan juga nilai kebajikan yang tadi yang ada di profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu sebelum masuk kelas punya keyakinan kelas sendiri, itu nggak apa-apa. Berarti itu ya itu mah komitmen secara pribadi aja dengan anak di kelas tersebut. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Ya, baik, terima kasih banyak. Kalau tidak ada, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.